Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam mengikuti pembelajaran yang Ustadz berikan bisa mengikutinya dengan baik dan lancar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa belajar bersama-sama. Mari kita membaca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan pembacaan doa belajar tersebut tadi, ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sebelumnya, Ustadz akan memperkenalkan diri sehingga anak-anakku sekalian bisa mengenal lebih dekat Ustadz. Perkenalkan, nama Ustadz yaitu Muhammad Arsyad. Bisa dipanggil Ustadz Arsyad. Asal Ustadz dari Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju Tengah. Alhamdulillah Ustadz kuliah di UIN Wali Songo, Semarang. Letaknya di Provinsi Jawa Tengah. Nah, Ustadz berharap anak-anakku sekalian harus terus giat belajar. Karena orang yang giat dan rajin belajar pasti akan mengetahui apa yang tidak diketahuinya. Dan jangan lupa, tentukan mulai dari sekarang kalian ingin menjadi apa jika dewasa nantinya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini adalah tentang saling menghormati. Baik itu menghormati antar suku, ras, agama, budaya, bahasa, dan yang paling penting menghormati antar agama. Tetapi hari ini kita akan terfokus pada pembelajaran saling menghormati dalam beragama. Ustadz ulangi bahwasanya materi kita pada pagi hari ini yaitu indahnya saling menghormati. Rasa hormat adalah suatu sikap saling menghormati satu sama lain, yang muda hormat kepada yang tua menyayangi yang muda. Rasa hormat tidak akan lepas dari rasa menyayangi satu sama lain, karena tanpa adanya rasa hormat tak akan tumbuh rasa saling menyayangi. Yang ada hanyalah selalu menganggap kecil atau menganggap remeh orang lain. Untuk contoh dari rasa hormat itu sendiri adalah saling menghargai satu sama lain. Pada saat kita di masyarakat, kita harus mengayomi yang tua, lindungi yang muda melindungi yang kecil, dan seterusnya. Contoh lainnya dari rasa hormat antara lain, sebagai warga negara hendaknya memiliki rasa hormat terhadap sesama warga negara, terutama dalam konteks adanya pluralitas.
masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, ras, keyakinan, bahasa, budaya, dan juga agama. Contoh dari manfaat jika kita saling menghormati. Yang pertama, orang akan lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Contoh yang kedua, orang lain akan lebih dekat dengan kita apabila kita menghormati mereka. Dan contoh yang ketiga, orang tersebut nantinya akan lebih mudah menghargai orang lain karena kita sudah menghargai mereka. Akan tetapi, jika kita tidak menghargai mereka, maka mereka juga tidak akan menghargai kita. Dalam konteks beragama, sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Kafirun tentang saling menghargai. Untuk itu, mari kita bersama-sama mendengarkan bacaan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Setelah kita bersama-sama mendengarkan bacaan Quran surah Al-Kafirun, selanjutnya adalah isi kandungan dari Quran surah Al-Kafirun. Isi kandungan dan perilaku yang mencerminkan pengalaman yang membahas tentang toleransi dalam beragama, diantaranya adalah Quran surah Al-Kafirun yang telah kita dengarkan bersama-sama tadi. Dari ayat 1 sampai 6, surah Al-Kafirun ini merupakan surah yang ke-109. Dengan jumlah ayat ada 6 ayat. Diturunkan setelah atau sesudah diturunkannya Quran surah Al-Ma'un. Dan surah Al-Kafirun tergolong surah Makkiyah karena surah Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah. Setelah Ustadz menjelaskan isi kandungan dari Quran surah Al-Kafirun, selanjutnya adalah asbabun nuzul atau latar belakang diturunkannya Quran surah Al-Kafirun. Quran surah Al-Kafirun diturunkan di muka bumi ini karena adanya ajakan orang-orang kafir atau kaum musyrikin Quraisy kepada Rasulullah SAW untuk menyembah Tuhan mereka atau berhala yang mereka sembah selama ini. Mereka ingin mengajak Rasulullah SAW dan para sahabat untuk menyembah Tuhan orang-orang musyrikin Mekah dalam waktu 1 tahun. Baru kemudian orang-orang musyrikin Quraisy akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 1 tahun juga. Dari peristiwa itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW
melalui perantara malaikat Jibril untuk menjawab ajakan kaum kafir Quraisy Mekah tersebut. Nah, itulah tadi materi yang dapat Ustadz sampaikan terkait pengertian dari indahnya saling menghormati, dan dalam Quran Surah Al-Kafirun, terus isi kandungan Quran Surah Al-Kafirun, terus asbabun nuzulnya. Nah, selanjutnya saya berharap anak-anakku membuat kesimpulan terkait materi yang telah didapatkan pada hari ini. Nanti Ustadz akan memeriksanya. Yang kedua, setelah membuat kesimpulan, Ustadz ingin bertanya, apakah anak-anakku ada yang mengantuk? Alhamdulillah, jika anak-anakku tidak ada yang mengantuk dalam mengikuti pembelajaran Ustadz, berarti semuanya semangat dalam mengikuti pembelajaran yang Ustadz berikan. Selanjutnya anak-anakku silakan tulis PR di rumah. Yang pertama, apa pengertian dari sikap saling menghormati? Yang kedua, surah Al-Kafirun terdiri berapa ayat? Yang ketiga, surah Al-Kafirun diturunkan sesudah surah apa? Yang keempat, Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Ada berapakah agama yang diakui di Indonesia? Dan tugas yang terakhir, mengapa surah Al-Kafirun dikatakan surah Makkiyah? Silakan dikerjakan dengan baik dan benar. Setelah Ustadz memberikan PR atau tugas di rumah, selanjutnya pembelajaran kita pada hari ini sudah berakhir. Ustadz berharap kalian semua selalu sehat dan bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Demikian dulu pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.